Saya menantang dari pihak Balawi untuk mendatangkan kitab nasab sebelum pengakuan Ali Asakron tahun 895. Apakah ada kitab nasab yang menulis mereka sebagai turunan Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada kitab sejarah yang menulis Faqih Muqaddam pada abad ke-6 Hijriah? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, mengenai pembahasan polemik nasab ini, Kiai Imadun Al-Bantani mengatakan bahwasanya sudah tidak lagi yaitu berceramah undangan membahas masalah nasab. Jadi beliau ini sudah selesai mengenai permasalahan nasab Ba'lawi. Karena apa teman-teman? Karena mereka itu para Habib Ba'lawi, yaitu Robito Alawiyah maupun Bapak Rizik Syihab, yang dimana mereka itu tidak bisa membuktikan, yaitu ada 4 yang membatalkan nasabnya, yaitu berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Mereka tidak bisa membuktikan keempat-empatnya. Nah maka dari itu Kiai Imadun Al-Bantani di dalam live ini beliau mengatakan bahwasanya pembahasan nasab Ba'lawi ini sudah selesai dan mereka itu belum mampu untuk mematahkan yaitu tesisnya Kiai Imadun Al-Bantani. Bahkan mengenai tes DNA saja mereka itu tidak bisa membuktikan. Nah maka dari itu kalau ada orang yang merframing Kiai Imad sudah tobat, sudah tidak membahas nasab lagi, itu bukan teman-teman. Tidak seperti itu. Beliau itu mengatakan bahwasanya Ba'lawi ini tidak mampu untuk mematahkan tesisnya Kiai Imad. Nah maka dari itu nasab Ba'lawi ini terputus dan tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu penjelasan dari Kiai Imadun Al-Bantani. Jadi pada tahun-tahun itu atau sekitar itu tahun 79 Hijriah atau abad 7 Masehi itu sudah ada interaksi penyebaran Islam antara para pendai dari Asia Barat atau dari Timur Tengah ke Nusantara ini. Nah artinya sangat jauh sekali dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh Ba'lawi mengenai masuknya Islam di Indonesia. Di mana menurut beberapa buku-buku yang ditulis oleh Ba'lawi itu Islam disebarkan oleh mereka, padahal Islam telah menyebar di Indonesia ini dimulai dari abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dengan ditemukannya bukti arkeologis berupa koin dari Bani Umayyah yang saya sebutkan tadi. Memang waktu itu belum begitu masif penyebaran Islam di Indonesia. Karena dalam penelitian Profesor Agus Sunyoto bahwa menyebarnya Islam di Nusantara secara masif baru pada abad ke-14 dan 15 Masehi, di mana ketika itu para wali songo hadir dalam menyebarkan agama Islam dengan metodologi baru. Jadi metodologi baru yang diterapkan oleh wali songo dalam menyebarkan Islam ini yang menjadi energi yang sangat luar biasa menyebarnya Islam di Indonesia secara cepat. Pak Agus Sunyoto waktu itu menerangkan hanya sekitar 40 tahun itu Islam menyebar ke seluruh Nusantara menjadi mayoritas di tanah Nusantara ini. Nah jadi oleh karena itu PWILS harus betul-betul memperhatikan ini, yaitu terutama dalam sejarah, mengawal sejarah dari pembelokan-pembelokan, kemudian juga tugas-tugas lain belum selesai seperti memperhatikan makam-makam palsu yang coba dirubah sejarahnya, dirubah namanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan di atas namakan Ba'lawi itu. Oleh karena itu saya melihat Mas Yusuf, PWILS sebagai sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menjaga warisan budaya masyarakat Indonesia, baik warisan yang diterima dari masa Islam maupun sebelumnya yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, kemudian mengenai peran-peran penting kesejarahan Indonesia yang dimiliki oleh putra-putri Indonesia yang mau dibelokkan ke arah yang lain seperti tentang klaim bendera Indonesia itu adalah atas usulan dari seorang Habib, kemudian hari proklamasi juga ditentukan oleh seorang Habib, kemudian banyak hal-hal lain yang masih terus diperjuangkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin demikian Kang Mas mengenai alasan-alasan bagaimana kalau saya memutuskan untuk tidak berceramah ke daerah lagi. Nah teman-teman, jadi Kiai Imadun Al-Bantani ini menyerahkan tugasnya kepada PWI ya, karena PWI ini ditugaskan untuk seperti memberantas makam-makam palsu, pembelokan sejarah dari klan Ba'lawi ini. Dan memang mereka itu klan Ba'lawi teman-teman, mereka sering yaitu membelokkan sejarah. Ya seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Imad tadi mengenai lambang Garuda juga dibelokkan dari mereka. Lalu kemudian proklamasi kemerdekaan juga dari
klan mereka, dan banyak lagi teman-teman. Nah, maka dari itu PWI ini ditugaskan untuk menjaga agar yaitu tidak dibelokkan sejarah Indonesia ini. Lalu kemudian ada Habib yang mengklaim bahwasanya Indonesia ini kalau tidak ada Habib nyembah batu katanya. Padahal enggak teman-teman. Sebelum jauh ini Mbak Alawi ini kan didatangkan oleh Belanda ya teman-teman. Itu sudah Wali Songo itu sudah ada. Sebelum Wali Songo itu juga sudah ada. Ya ditemukan seperti koin Bani Umayyah. Nah, orang-orang yang semacam ini kenapa mereka itu mengklaim tapi tidak memiliki bukti sama sekali? Ya mereka itu ada kepentingan kelompok. Jadi memiliki kepentingan kelompoknya. Nah, maka dari itu teman-teman kita harus berhati-hati jangan mudah ditipu dengan apa yang diucapkan oleh Habib Alawi ini. Mereka itu kalau ngomong itu dusta. Bahkan hadis saja pun dipalsukan, apalagi nasab Rasulullah SAW. Hati-hati jangan mudah tertipu. Oke, coba mari kita lanjutkan ya. Ya, Kiai, artinya hanya ceramah ke daerah saja tentang nasabah Alawi, ya, tidak menerima undangan begitu ke daerah. Tapi tidak berhenti untuk mengkaji nasab ini. Wah, enggak dong. Kita ini artinya begini, kajian itu kan pasti ada waktunya ya kan. Tetapi saya kira sampai hari ini kesimpulan ilmiah bahwa Balawi bukan turun Nabi itu sudah konklusif, Kang Mas. Kenapa? Karena dari bantahan-bantahan yang ada itu tidak menjawab daripada tesis saya. Misalnya saya menantang dari pihak Balawi untuk mendatangkan kitab nasab sebelum pengakuan Ali As-Sakran tahun 895. Apakah ada kitab nasab yang menulis mereka sebagai turunan Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada kitab sejarah yang menulis Faqih Muqaddam pada abad ke-6 Hijriah? Tidak ada. Atau ke abad ke-7 lah, abad ke-7 Hijriah, karena Faqih Muqaddam itu 650 Hijriahan. Itu apakah ada yang mencatat dia sebagai sosok historis? Tidak ada. Nah, kemudian tes DNA yang merupakan sebuah dilalah qat'iyah, itu mereka tidak bisa untuk menghadirkan seorang ahli yang sanggup membuat narasi berbeda dari narasi para ahli yang baik ada di Indonesia seperti Dr. Sugeng Sugiarto maupun Dr. Hadi Amili yang ada di Timur Tengah, Dr. Abdullah As-Suaibi yang ada di Yaman, atau Dr. Klosov atau apa itu namanya dari Rusia. Itu bahwa sebuah haplogroup dari orang-orang yang bersepupu itu harus sama kalau mereka menganggap diri mereka mempunyai satu kakek bersama. Hari ini ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi dari marga Al-Abadilah misalnya yang ada di Saudi, kemudian dari Al-Jammaz, kemudian dari Al-Idrisi, semuanya sama J1. Nah, kemudian ada yang mengaku lagi dari Balawi, haplogrupnya G. Kalau kita mengakui semuanya ini adalah sebagai keturunan Nabi, berarti harus ada sebuah formula kesimpulan bahwa seorang yang bersepupu dengan orang lain dalam keadaan satu kakek, dia sama-sama laki-laki, itu boleh tidak sama haplogrupnya. Dan ini sampai saat ini mereka tidak bisa untuk membawa seorang ahli untuk menyampaikan hal tersebut karena memang DNA itu cara kerjanya demikian, bahwa YDNA seorang ayah akan mewariskan YDNA itu kepada anaknya DNA yang sama. Yang dia sama dengan ayahnya, dia juga sama dengan kakeknya, dia sama dengan buyutnya, dia sama dengan jangganya, dia sama dengan kerepok balung ke atas sampai kepada nama yang diklaim sebagai leluhurnya. Betul. Nah, ini tidak ada. Nah, maka oleh karena itu ini sudah konklusif, ini sudah menjadi sebuah kesimpulan ilmiah. Iya, betul. Ya, tetapi kesimpulan ilmiah atau kebenaran ilmiah yang di dalam syarat kebenaran ilmiah itu harus logis dan verifikatif, walaupun sudah terpenuhi, itu banyak juga orang-orang yang tidak mempercayainya. Seperti kesimpulan ilmiah tentang bahwa bumi ini bulat, itu sampai hari ini masih ada kelompok orang yang masih mempercayai bumi itu datar. Dan itu silakan saja, merupakan hak untuk mempercayai bumi itu bulat atau bumi itu datar. Walaupun kebenaran bumi itu bulat itu sudah menjadi sebuah konsensus umat manusia hari ini, suhro dan istifadah, tetapi jika masih ada yang mempercayai bahwa bumi itu datar, ya tidak ditangkap oleh polisi gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya beliau itu ya tetap masih mengkaji nasab. Ya, bukan berhenti membahas nasab lagi,
Tapi beliau ini lebih fokus ngajar di pondok pesantren, teman-teman. Jadi beliau itu kalau ada undangan mengenai masalah nasab, ya beliau lebih memilih untuk ngajar di pondok, teman-teman. Karena ya kesibukan beliau. Tapi kalau masalah mengkaji nasab, beliau tetap masih, apalagi kalau nanti dibutuhkan kembali. Nah, seperti itu. Nah, beliau ini menyokong ya bahwasanya PWILS ini untuk menjaga NKRI atas pembelokan sejarah, yaitu dari klan Baklawi ini yang dimana mereka itu klaim sana, klaim sini. Tapi kenyataannya tidak memiliki bukti, teman-teman. Nah, mengenai masalah nasab dari Baklawi ini ya teman-teman, mereka itu tidak bisa membuktikan, apalagi dari tes DNA. Nah, kalau keturunan Rasulullah yang asli, teman-teman ya, dari Ar-Idrisi tadi yang disampaikan oleh Kiai Imad, itu semuanya adalah J1. Seperti yang ada di Arab, di Madinah ya teman-teman, Mekah dan Madinah, itu J1. Lah, ini kok ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi di Indonesia ini maupun di Yaman sana, Hadramut Tarim. Lalu kemudian dari Baklawi, nah mereka itu tes DNA hasilnya G. Jelas ini kan ya nggak mungkin, teman-teman. Kalau Rasulullah kan J1 seperti yang ada di Makkah dan Madinah tadi. Itu kata Rasulullah tuh J1 semua, teman-teman. Nah ini kok G? Tentu bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka itu yang dia klaim itu tidak, teman-teman. Jadi tidak sama ya. Kalau keturunan yang asli J1, lah ini Baklawi kok beda sendiri G. Nah, ketika ditelusuri, plat G ini adalah keturunan dari Yahudi Ashkenazi. Wah, coba teman-teman. Ada yang mengatakan lebih baik salah mencintai. Ya emang salah mencintai kok ya, bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda, teman-teman. Sangat berbeda jauh. Ya, karakternya suka marah-marah, suka menghina, meledak-ledak. Itu bukan keturunan Rasulullah itu seperti itu, enggak seperti itu. Jujur Rasulullah yang asli itu pokoknya ya teman-teman ya tidak marah-marah seperti itu tanpa sebab itu ya. Lalu kemudian menghina, mencaci maki, ingin menguasai Indonesia ini, enggak seperti itu. Jadi kalau keturunan Rasulullah yang asli itu pendiam, pemalu, tidak mau pamer-pamer. Di dalam tubuh kami ini mengalir darah Rasulullah. Semestinya yang suka teriak-teriak seperti itu malah yang palsu, teman-teman. Yang asli itu malah menyembunyikan, yaitu sebagai cucu Rasulullah. Disebut Sayyid Syarif, teman-teman. Di Indonesia ini kita bisa lihat sendiri kan, teman-teman. Coba kita bisa menilai sendiri seperti apa yang mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, seperti apa akhlaknya. Udah tahu sendirilah ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.